hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Nah, dikatakan di dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu tetap menyembah di tengah penderitaan. Pernah nggak saudara mengalami kesulitan yang begitu besar sehingga sangat sulit menerima kenyataan? Mungkin kehilangan orang yang sangat kita kasihi, kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha yang kita sudah usahakan selama bertahun-tahun dan itu bangkrut. Dan juga pengharapan kita juga hancur. Nah, dalam keadaan seperti itu yang sering kali muncul di dalam diri kita atau yang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi? Banyak orang yang tetap setia dalam keadaan yang baik, tetapi banyak juga orang yang kecewa kepada Tuhan ketika mengalami penderitaan. Kita melihat dari pembacaan kita, Ayub adalah contoh seorang yang mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Dalam satu hari, ia kehilangan semuanya. Dia kehilangan hartanya, dia kehilangan ternaknya, dia kehilangan para pekerjanya, bahkan dia kehilangan semua anaknya. Nah, mungkin kalau satu, ya tetap sedih. Tetapi yang tercatat di dalam Alkitab, semua anaknya itu hilang atau semua anaknya itu meninggal. Tetapi respon Ayub terhadap penderitaannya itu sangat luar biasa. Bukan berarti Ayub tidak sedih, bukan berarti Ayub tidak mengalami duka cita, bukan berarti Ayub tidak merasakan kesedihan. Tetapi di dalam semuanya itu, Ayub tetap menyembah Tuhan. Dan bahkan berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu respon yang sangat luar biasa. Yang menjadi pergumulan kita bersama, yaitu kita semua ingin hidup nyaman dengan penuh berkat. Tidak ada seorang pun yang menginginkan yang namanya penderitaan. Ketika kesulitan itu datang, kita sering mengalami beberapa respon atau respon kita terkadang kecewa kepada Tuhan, terkadang menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain, dan juga meragukan kasih Tuhan. Apakah Tuhan itu betul-betul ada atau apakah kasih Tuhan itu betul nyata? Dan juga kehilangan semangat untuk berdoa dan beribadah. Terkadang itu respon kita ketika kita mengalami satu penderitaan. Sehingga banyak orang dapat memuji Tuhan ketika doanya dijawab. Tetapi sedikit orang yang tetap menyembah ketika doa belum dijawab. Karena itu yang menjadi pertanyaannya adalah apakah iman kita tetap kuat ketika berkat diambil? Apakah kita masih menyembah ketika hidup kita tidak berjalan sesuai yang kita harapkan? Nah, karena itu, apa kata firman Tuhan di dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22 itu bercerita tentang respon Ayub setelah menerima kabar bahwa seluruh hartanya musnah dan anak-anaknya meninggal dunia. Dikatakan, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah. Nah, dari respon Ayub kita belajar tentang orang beriman itu boleh bersedih. Ayub mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Nah, pada zaman itu tindakan yang dilakukan oleh Ayub itu merupakan tindakan duka cita yang sangat mendalam. Nah, Ayub tidak berpura-pura kuat. Ayub tidak menyangkal rasa sakitnya. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kesedihan bukanlah dosa, tetapi tetap percaya di tengah tangisan. Nah, dan juga orang beriman harus tetap menyembah. Nah, setelah kedukaan, Ayub sujud dan menyembah. Ketika kita melihat bahwa Ayub tidak langsung tersungkur atau menyalahkan Tuhan. Di tengah kehancuran hidupnya, ia memilih untuk menyembah.
Nah, penyembahan sejati bukan hanya ketika kita menerima berkat, tetapi ketika kita mengakui bahwa Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Nah, orang beriman harus mengakui tentang kedaulatan Tuhan. Ayub berkata bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub sadar bahwa semua yang dimiliki itu berasal dari Tuhan. Ayub memahami bahwa sekalipun dia tidak mengerti penderitaan yang dialaminya, tetapi yang Ayub tahu bahwa Tuhan berdaulat dan Tuhan itu sangat baik. Sehingga di ayat yang ke-22 itu sangat menegaskan bahwa dalam keadaan semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, inilah kemenangan iman yang sejati. Sehingga kalau kita melihat bahwa bagaimana firman Tuhan ini harus diterapkan di dalam kehidupan kita. Yaitu dikatakan jangan menjauh dari Tuhan saat penderitaan itu ada. Banyak orang yang justru meninggalkan Tuhan ketika mengalami masalah. Ayub melakukan sebaliknya. Ia datang kepada Tuhan dan ia menyembah. Ketika masalah datang, jadikan Tuhan tempat pelarian pertama, bukan pilihan terakhir. Dan juga yang kedua mengajarkan kita bahwa belajar mempercayai Tuhan. Walaupun kita tidak mengerti apa yang terjadi. Karena tidak semua penderitaan itu dapat dijelaskan. Kadang Tuhan tidak memberi jawaban, tetapi Ia memberi penyertaan. Iman yang sejati akan berkata, aku tidak mengerti apa yang Tuhan lakukan, tetapi aku percaya kepadanya. Nah, karena itu, jadilah penyembah sebagai respon iman yang kita miliki. Yaitu penyembahan bukan sekedar lagu atau ibadah hari Minggu. Tetapi penyembahan adalah sikap hati yang tetap menghormati Tuhan dalam segala keadaan. Karena itu, saat berkat datang, sembahlah Dia. Saat kesulitan datang, tetap sembah Dia, yaitu Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Kita melihat bahwa Ayub kehilangan harta, anak-anak, dan masa depannya di dalam satu hari. Tetapi Ayub tidak kehilangan imannya. Ayub menangis, tetapi ia tetap percaya. Ayub berduka, tetapi tetap menyembah Tuhan. Bahkan ia tidak mengerti semua hal yang terjadi atau penderitaan yang terjadi, tetapi ia tetap memuliakan Tuhan. Karena itu, Ayub mengajarkan kita sebagai orang percaya bahwa iman tidak terlihat ketika keadaan kita baik-baik saja. Tetapi saat kita tetap berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Karena itu, apapun yang terjadi saat ini dan bagaimanapun keadaanmu, tetaplah menyembah Tuhan. Sebab Tuhan itu tetap baik. Bahkan ketika kita belum mengerti rencananya di dalam kehidupan kita. Karena itu, tetaplah andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.